Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 15 Oktober 2022. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan wajib Santa Teresia Avila, perawan dan pujangga gereja. Santa Teresia dari Avila dikenal juga dengan sebutan Santa Teresia dari Yesus. Ia lahir di Avila, Spanyol pada 28 Maret tahun 1515. Pada usia 17 tahun, ia masuk biara Karmelit dan hidup sebagai seorang biarawati yang saleh. Setelah mengucapkan kaulnya, Santa Teresia sakit keras dan kondisinya diperparah karena bantuan medis yang tidak memadai. Kesehatannya tidak pernah sepenuhnya pulih sampai dengan akhir hidupnya. Suatu hari, di hadapan lukisan Yesus, ia sungguh merasakan suatu kesedihan yang amat mendalam bahwa selama ini ia tidak mampu mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Maka Teresia berikhtiar untuk memberikan diri sepenuhnya bagi Tuhan, tidak peduli betapapun besarnya pengorbanan yang harus dilakukannya. Siang malam ia menghabiskan waktu dengan membangun relasi dalam doa dengan Tuhan, dan ia diberi karunia untuk mendengar dan berbicara dengan Yesus. Teresia menerima berbagai penglihatan atau vision, maka ia disebut juga sebagai seorang mistikus. Selain itu, Santa Teresia banyak menulis pengalaman-pengalaman rohaninya, maka ia juga disebut sebagai pujangga gereja. Dua karyanya yang terkenal berjudul Jalan Kesempurnaan dan Puri Batin. Santa Teresia meninggal di Salamanca, Spanyol pada 4 Oktober tahun 1582 pada usia 67 tahun. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 12 ayat 8 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada umat yang bertanya kepada saya begini, Romo, bagaimana sih membaca kitab suci supaya saya dapat mengerti? Lalu saya katakan, tentu baca kitab suci bukan seperti kita baca koran atau novel. Kita perlu memohon terang Roh Kudus agar mampu mengerti dan melaksanakan apa isi firman. Kadang kita baru baca sebentar dan menemukan yang tidak kita mengerti, lalu kita berhenti membacanya. Kalau demikian, tentu mana bisa kita mengerti. Dan mungkin bisa jadi inilah cara kerja roh jahat menghalangi kita untuk mengenal Tuhan di dalam firman-Nya, untuk kita berelasi lebih dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan terasa sulit kita pahami. Maka marilah kita mohon terang Roh Kudus
agar kita mampu untuk mengerti maksud firman Tuhan ini. Di mana yang sulitnya, Romo? Sabda Tuhan hari ini mengatakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Inilah yang susah. Kenapa? Mungkin kita mengatakan mengapa melawan anak manusia akan diampuni, sedangkan menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Bukankah anak manusia dan Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal? Lantas mengapa dibedakan antara melawan anak manusia dengan menghujat Roh Kudus? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati dengan teliti pernyataan melawan anak manusia di dalam ayat ini. Dikatakan demikian, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Yesus ingin menegaskan kepada para muridnya, ketika orang banyak menolak memperdebatkan dirinya, mencari kesalahan atas dirinya, namun Yesus tetap mengampuni mereka. Tetapi Yesus melanjutkan, barang siapa menghujat Roh Kudus, mereka tidak akan diampuni. Kata menghujat artinya adalah menolak, mencaci, dan menentang. Dosa menghujat Roh Kudus berarti adalah tindakan manusia yang menentang dan menolak kebenaran, kasih, serta pengampunan Allah. Dengan demikian pasti tidak mungkin diampuni. Bagaimana mau diampuni jika yang bersangkutan tidak mau atau menolak pengampunan? Contoh sederhananya begini, saya kira pemerintah mengadakan yang namanya program tax amnesty. Yang datang mengurus segalanya dengan jujur akan mendapatkan pengampunan pajak. Sedangkan yang nggak mau datang malah berkelit bahkan menentang program tax amnesty ini, ya kepada mereka tidak akan diberikan pengampunan pajak. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jangan menolak cara kerja Allah melangsungkan karyanya melalui Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita akan kebenaran, dan dialah yang akan menyertai kita hingga akhir. Mari kita senantiasa terbuka untuk penyertaan Roh Kudus senantiasa tinggal bersama dan di dalam diri kita. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.